Halo semuanya, kami dari kelompok 2, audit internal akan melampirkan proses pelaksanaan audit internal dari awal hingga akhir. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan tim auditor. Di sini saya sendiri, Karina, sebagai ketua tim. Lalu ada Ibu Maria sebagai sekretaris tim. Lalu ada Ibu Cynthia dan Ibu Katarina sebagai anggota tim. Selamat pagi. Di sini saya akan memperkenalkan tim auditi. Saya Tria Sinaga sebagai ketua auditi, sebagai corporate controller. Saya Lentina sebagai koordinator finance. Saya Ira Azari Tarigan sebagai corporate HRD. Hai semuanya, jadi di sini kelompok 2 akan menjelaskan beberapa tahapan-tahapan yang kami gunakan dalam melakukan audit. Tahapan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perencanaan audit. Perencanaan audit merupakan tahapan awal yang sangat mendasari proses audit. Mengapa? Karena perencanaan audit untuk memastikan bahwa audit dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, perencanaan ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang ruang lingkup, tujuan, serta area yang akan diperiksa dalam melakukan audit. Auditor harus mengidentifikasi informasi awal terkait objek audit seperti laporan keuangan, kebijakan, prosedur, dan data yang relevan. Selain itu, auditor juga melakukan identifikasi resiko yang mungkin mempengaruhi hasil audit, sehingga dapat menentukan area yang memerlukan perhatian khusus. Dalam tahap ini, auditor juga menerapkan beberapa metodologi dan pendekatan yang akan digunakan untuk menyusun rencana yang memungkinkan auditor untuk mengarahkan fokus audit pada area tertentu. Nah, jadi perencanaan audit ini juga sangat bertujuan untuk menghemat waktu serta meminimalkan risiko kelalaian selama pelaksanaan audit berlangsung. Selanjutnya akan ada contoh dari perencanaan audit yang telah kami isi dengan data PT 3 Pilar Sejahtera. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang KKA, yang dimana KKA adalah singkatan dari kertas kerja audit, yaitu dokumen yang digunakan auditor untuk mencatat semua informasi, analisis, dan bukti yang dikumpulkan selama proses audit. Di dalam KKA ada beberapa item yang harus diisi oleh auditor, yaitu auditi, ruang lingkup, standar, alokasi waktu, dan realisasi. Di dalam KKA juga ada beberapa kolom, yaitu kolom pertama diisi oleh nomor, kolom kedua nama kelompok, kolom ketiga nomor KKA, kolom keempat pernyataan standar atau kriteria, kolom kelima tentatif audit objektif atau sesuai pernyataan SHK, kolom keenam tujuan audit, kolom ketujuh tindakan atau PKA, kolom ke-8 dokumen atau KKA, kolom ke-9 yaitu kesesuaian dokumen atau kewajaran dokumen, kolom ke-10 akar penyebab atau penunjang, kolom ke-11 akibat, kolom ke-12 yaitu simpulan, kolom ke-13 yaitu rekomendasi, dan kolom terakhir yaitu tanggapan auditi antara setuju atau tidak setuju tentang temuan audit. Selanjutnya yaitu berikut contoh dari KKA yang telah diisi oleh data PT 3 Pilar Sejahtera.
Lalu tahap yang selanjutnya yaitu pelaksanaan audit dokumen. Audit dokumen adalah proses memeriksa secara menyeluruh terhadap semua dokumen yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuan audit dokumen yaitu untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut lengkap, akurat, relevan, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Skenario pada audit dokumen yaitu terdiri atas 3 sesi. Pada sesi yang pertama, Kepala Unit Auditor melakukan rapat koordinasi dengan mengundang Ketua Tim Audit untuk bersama-sama mengisi lembar tilik. Lalu lembar tilik yang telah dilengkapi oleh Ketua Auditor dikirimkan ke auditi untuk melengkapi. Lalu Kepala Auditor menutup rapat koordinasi tersebut. Luaran produk pada sesi yang pertama yaitu lembar tilik dengan durasi waktu 15 menit. Lalu pada sesi yang kedua, Kepala Auditi setelah mendapatkan informasi tentang kewajiban pengisian data, mengisi lembar tilik sesuai dengan kolom yang telah ditetapkan. Lalu membagi tugas ke bagian-bagian yang relevan sesuai dengan surat pemberitahuan audit dan memastikan tersedianya dokumen yang dibutuhkan dalam proses audit. Lalu mengisi pada kolom hasil ED atau evaluasi diri sesuai atau tidak sesuai, di mana auditi menilai sendiri atau self assessment terhadap apakah menurut auditi mereka memenuhi atau tidak sesuai dokumen tersedia. Luaran produk pada sesi yang kedua yaitu lembar tilik yang telah terisi evaluasi diri atau ED dengan durasi waktu 15 menit. Kemudian pada sesi yang ketiga, Ketua Auditor mengisi lembar tilik pada kolom yang telah ditentukan setelah auditi mengisi evaluasi diri tadi. Lalu membagi tugas kepada masing-masing auditor sesuai perencanaan audit dan memastikan kesesuaian dokumen yang diunggah oleh auditi sesuai dengan surat pemberitahuan audit. Lalu mengisi hasil audit dokumen sesuai atau tidak sesuai setelah membandingkan indikator dengan dokumen yang diunggah oleh auditi. Lalu mengisi lembar tilik dengan lengkap. Luaran pada sesi yang ketiga yaitu lembar tilik dan daftar pertanyaan untuk melaksanakan audit lapangan dengan durasi waktu 30 menit. Berikut contoh video praktik pelaksanaan audit dokumen dengan data perusahaan PT 3 Pilar Sejahtera. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lembar tilik. Lembar tilik adalah sebuah alat atau form yang digunakan untuk mencatat, memeriksa, dan menilai suatu kegiatan, proses, atau hasil kerja. Lembar tilik sering digunakan dalam berbagai konteks, seperti dalam pendidikan, audit, dan penilaian kinerja untuk memastikan bahwa semua aspek yang relevan telah diperiksa dan dinilai sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dalam konteks audit atau pemeriksaan, lembar tilik digunakan untuk mencatat temuan atau hasil evaluasi terhadap suatu proses atau kegiatan. Isi dari setiap kolom lembar tilik biasanya disesuaikan dengan tujuan atau konteks penggunaannya. Namun secara umum, kolom-kolom pada lembar tilik dapat mencangkup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu nomor urut. Nomor urut ini untuk memudahkan identifikasi atau pengurutan item yang diperiksa. Yang kedua yaitu aspek yang dinilai. Kolom ini berisi hal-hal atau kriteria yang akan diperiksa atau dinilai, seperti kegiatan, proses, atau tugas tertentu. Yang ketiga yaitu deskripsi atau indikator. Penjelasan lebih lanjut tentang hal yang dinilai atau indikator yang digunakan untuk menilai aspek tertentu. Dan yang keempat yaitu penilaian hasil skor. Kolom ini berisi hasil penilaian terhadap aspek yang dinilai, misalnya nilai, skor, atau status ketidaksesuaian. Yang kelima yaitu komentar atau catatan. Kolom ini untuk menuliskan catatan atau komentar tambahan. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu tindak lanjut. Jika ada, kolom ini bisa berisi langkah-langkah atau rekomendasi atau perbaikan tindak lanjut setelah penilaian yang dilakukan. Kolom-kolom tersebut biasanya disesuaikan dengan tujuan lembar tilik, baik itu untuk penilaian kinerja audit atau evaluasi lainnya. Berikut contoh lembar tilik.
Nah, yang selanjutnya ada audit lapangan. Nah, tahapan audit lapangan adalah bagian dari proses audit yang dilakukan saat auditor berada di lokasi atau tempat audit untuk mengumpulkan bukti atau melakukan pengujian langsung. Tahapan ini meliputi sejumlah kegiatan yang dilakukan secara sistematis agar hasil audit dapat dipercaya dan akurat, yaitu yang pertama ada sesi pertama, rapat audit internal dengan seluruh auditor. Dengan rincian, yang pertama menyampaikan rencana audit, yang kedua menyampaikan pelaksanaan audit dengan menjunjung tinggi kode etik, yang ketiga menyerahkan surat tugas kepada ketua auditor, yang keempat memerintahkan ketua auditor mengkoordinasi dengan timnya untuk membagi tugas dengan jelas. Sesi yang kedua, ketua auditor dengan auditor. Yang pertama adalah membagi tugas dan mengingatkan kode etik kepada setiap auditor. Nah, sesi yang ketiga adalah pelaksanaan audit lapangannya. Yang pertama ada auditor berjumpa dengan auditi, yang kedua melakukan opening meeting dengan auditi untuk menyampaikan tujuan audit, ruang lingkup audit, dan mengenalkan para auditor. Yang ketiga melakukan verifikasi data dan konfirmasi data dengan auditor. Yang keempat mendiskusikan hasil audit dengan auditi dan meminta persetujuan auditi untuk hasil temuan tersebut. Yang kelima, melakukan closing meeting dengan menyampaikan rekomendasi temuan. Yang keenam atau yang terakhir, auditor meninggalkan auditi dengan menjalankan tahapan ini dengan cermat, serta dapat membuat audit lapangan ini memberikan informasi yang objektif, akurat, dan dapat dipercaya. Berikut contoh video. Berikut contoh video dari audit lapangan. Lalu yang terakhir ada tahap pengisian laporan audit internal. Laporan audit internal adalah dokumen resmi yang disusun oleh auditor setelah melakukan pemeriksaan atau laporan keuangan suatu perusahaan. Laporan ini memberikan opini auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Format pada laporan audit internal terdiri dari yang pertama ada cover, selanjutnya ada lembar logo perusahaan, lalu ada lembar pengesahan, kemudian laporan inti yang berisi identitas, tujuan audit, lingkup, jadwal audit lapangan, temuan positif, temuan negatif, kesimpulan, dan yang terakhir lampiran yang berisikan surat tugas, daftar hadir, dan dokumentasi. Berikut laporan audit dengan data perusahaan PT 3 Pilar Sejahtera. Seperti yang sudah dijelaskan teman-teman saya sebelumnya, beberapa komponen tersebut merupakan tahapan-tahapan yang tim gunakan untuk melakukan pelaksanaan audit internal. Sekian dan terima kasih. Pada hari ini kita akan melakukan audit internal pada Departemen BK5C. Sesi 1. Kepala Unit Auditor melakukan rapat koordinasi dengan mengundang ketua tim audit untuk bersama-sama mengisi lembar tilik. Lembar tilik yang telah dilengkapi oleh ketua auditor dikirimkan ke auditi untuk melengkapi. Kepala auditor menutup rapat koordinasi tersebut. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih atas ketersediaannya pada rapat pagi hari ini. Kami dari tim audit BK5C izin memperkenalkan diri. Saya Angelia Purba sebagai Kepala Unit Auditor dan rekan saya Sinjara Jububu sebagai Sekretaris Tim Unit Auditor. Saya Sindina Nabila Putri sebagai bendahara tim auditor. Saya Arifin Siregar sebagai wakil ketua tim auditor. Baik, silakan. Baik, di sini kami akan menyampaikan maksud dan tujuan rapat kita pada pagi hari ini.
Sebelumnya apakah Bapak Ibu sudah menerima surat pemberitahuan? Sudah audit? Sudah. Bapak Ibu sudah. Ya, terima kasih. Sehubung telah berakhirnya tahun anggaran 2023, maka dengan ini kita akan melaksanakan laporan keuangan perusahaan masing-masing Bapak Ibu. Jadi di sini kami akan membagikan beberapa tugas dari Bapak Ibu. Mohon diperhatikan, saya sudah mengirim ke bagian laptop Bapak Ibu untuk linknya, boleh dibuka. Jadi saya sudah mengirim link di grup, jadi Bapak Ibu bisa membuka dan melihatnya masing-masing pada perusahaannya masing-masing, boleh dibuka pada perusahaannya. Baik, pada perusahaan PT Arta Jayati Persada ya, TBK, yaitu terkait dengan persediaan apakah benar? Apakah benar? Baik, untuk kelompok 2, untuk perusahaan yang kedua yaitu PT Tiga Pilar Sudiarto TBK, apakah berkaitan dengan piutang? Benar. Dan yang ketiga itu ada PT Indofood Sukses Makmur, berkaitan dengan aset tetap? Benar. Dan perusahaan yang terakhir yaitu PT Telkom Indonesia Tbk berkaitan dengan piutang, apakah benar Bu? Baik, di sini apakah Bapak Ibu sudah membuka lembar tilik yang sudah saya kirim? Baik, untuk pengisiannya boleh buka ke contoh yang sudah kami berikan. Baik Bapak Ibu, di sini sudah tertera logo. Logo ini Bapak Ibu bisa memasukkan sesuai dengan logo perusahaan. Yang di atas itu ada tulisan unit, yang mana tulisannya itu berisi audit internal BK5C sesuai dengan perusahaan kita. Baik, untuk yang di bawahnya ada tulisan auditi, jadi ini bisa diisi dengan perusahaan Bapak Ibu, nama perusahaannya. Silakan diisi sesuai dengan yang diminta. Apakah sudah bisa? Baik, kita lanjut ke area audit, di mana area audit ini Bapak Ibu bisa mengisi audit laporan keuangan pada tahun yang sudah berakhir, yaitu pada tahun 2023, dan tidak lupa Bapak Ibu mencantumkan nama perusahaannya. Yang ketiga itu ada kita masuk ke lingkup audit, yaitu Bapak Ibu bisa menambahkan tentang kesesuaian dan kewajaran laporan keuangan perusahaan tersebut. Untuk tanggal audit, Bapak Ibu bisa membuat tanggal pada hari ini, tanggal rapat pada hari ini. Dan untuk penyusunannya disusun oleh tim auditor, Bapak Ibu bisa mengisi kepada nama sendiri, nama pribadi, dan nama anggota auditornya. Nanti berkasnya akan diperiksa oleh tim kami sendiri dan diverifikasi oleh tim unit audit sendiri. Baik, kita sekarang masuk ke hasil audit mutu internal. Bapak Ibu boleh langsung masuk ke standar dan kriteria. Pada standar dan kriteria ini, Bapak Ibu bisa menyajikan tentang PSAK yang berkaitan dengan laporan keuangan Bapak Ibu. Sebelumnya sudah dikerjakan, Bapak Ibu sudah mengerjakannya kan di lembar kertas kerja audit? Sudah, Bu. Baik, yang kedua itu pada pernyataan ayat dan standar, Bapak Ibu bisa mengisi sesuai dengan PSAK. Selanjutnya jangan lupa diisi indikator dan targetnya. Baik, silakan dilanjutkan Bapak Ibu. Apakah ada yang kurang paham atau belum mengerti untuk proses pengisiannya?
lembar tilip yang akan diselesaikan pada hari ini. Baik Bu, karena tidak ada pertanyaan dan dianggap semua sudah paham, jadi lembar tilip ini akan sudah dilengkapi ya sama ketua auditor, dan setelah ini pihak ketua auditor boleh mengirimkan file kepada kami agar kami mengirimkannya kepada pihak auditi dan pihak auditi yang akan melengkapi step selanjutnya. Baik, kepada tim. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya sudah hadir pada rapat kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Sekian dan terima kasih. Bapak Ibu boleh kembali ke perusahaan masing-masing. Baiklah, karena surat pemberitahuan dari Kepala Unit Auditif sudah datang kepada kita untuk lembar tilip, maka tugasnya sudah saya kirimkan sesuai dengan relevan sesuai dengan masing-masing. Boleh dilihat dan langsung kita isi. Setelah itu kita akan mengisi sesuai dengan syarat dari keuangan ini apakah sudah selesai, sudah boleh dikirim dengan buktinya juga? Oke, baik, saya akan buat ya sesuai. Terima kasih sudah atas kerjasamanya. Saya akan kirimkan lembar tilip ini kepada tim audit internal karena kita sudah selesai berikutnya. Terima kasih. Baik, setelah kami menerima file dari tim auditi, jadi berkasnya sudah kami terima, dan selanjutnya pada saat ini kami akan memberikan tugas kepada tim auditor. Seluruhnya tim auditor akan mengerjakan tugasnya, dan kepada ketua tim auditor akan membagikan tugas kepada masing-masing anggotanya sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan pada sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke sesi 3. Ketua auditor mengisi lembar tilip pada kolom yang telah ditentukan setelah audit tim mengisi ED. Membagi tugas kepada masing-masing auditor sesuai perencanaan audit dan memastikan kesesuaian dokumen yang diunggah oleh auditi sesuai dengan surat pemberitahuan audit. Mengisi hasil audit dokumen sesuai atau tidak sesuai setelah membandingkan indikator dengan dokumen yang diunggah oleh auditi. Mengisi lembar tilip dengan lengkap. Baik kepada ketua tim auditor bisa segera membagikan tugasnya kepada anggota-anggotanya dan melaksanakan tugasnya masing-masing. Sekian dari kami, terima kasih. Mohon perhatiannya karena sama-sama kita sudah mendengar bahwa lembar tilip sudah diberikan atau sudah dikirimkan kepada kita, maka tugas yang telah saya bagi yang tercantum pada perencanaan audit sebelumnya, mohon para auditor segera melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan tugas yang telah saya bagi. Aku
tersedia, tidak tersedia. Tersedia, yang tersedia. Tersedia berarti. Baik, rekan nomor pilih semua. Ini udah selesai. Lanjut ke yang tugas selanjutnya aja. Apakah sesuai dengan dokumen yang telah dilampirkan? Saya sudah cek sih, semuanya sudah. Baik, lanjutkan untuk yang berikutnya. Jalannya pada ini pada pembahasan dalam komoditi. Baik, yang lain. Lembar tiliknya berarti sudah selesai dilengkapi. Sudah. Terima kasih untuk kerjasamanya. Lembar tilik yang sudah kita lengkapi akan saya kirimkan kembali kepada Kepala Divisi Audit Internal. Terima kasih untuk hari ini. Selanjutnya, Kepala Auditor melakukan pemeriksaan lembar tilik yang telah dilengkapi oleh auditi dan auditor. Baik, kami dari Kepala Unit Auditor, tim unit auditor akan memeriksa lembar tilik yang sudah dikerjakan oleh pihak auditi dan pihak auditor. Berikut kami akan tampilkan salah satu perusahaan yang sudah melaksanakan pengisian lembar tilik. Baik, kami buka dari perusahaan Telkom Indonesia, dari kelompok perusahaan Telkom Indonesia. Baik, kami akan memeriksa kesesuaian dan ketidaksesuaian dari lembar tilik tersebut. Baik, Bapak Ibu, dapat kita lihat pada perusahaan PT Telkom Indonesia. Di sini pihak audit menyatakan sesuai, tetapi di sini pihak auditor mengatakan tidak sesuai. Karena di sini ada alasannya, tidak sesuai dikarenakan dokumen yang dibutuhkan belum dipublikasi oleh pihak audit. Baik, untuk selanjutnya, pihak auditi menyatakan sesuai juga pada laporan keuangan perusahaan dan buku besar. Tetapi pihak auditor menyatakan tidak sesuai karena memiliki kesalahan yang sama, yaitu tidak adanya dokumen yang dipublikasi sebagai bukti pendukung bahwa laporan tersebut dinyatakan sesuai. Di sini tidak ada bukti yang menyatakan bahwa dokumen tersebut sesuai. Dan yang ketiga, pihak auditi menyatakan bukti sesuai pada CALK. Dan di sini pihak auditor menyatakan buktinya tercapai karena di sini sudah ada bukti. Mari kita buktikan dengan membuka file yang sudah disediakan. Baik, sebelumnya ini mungkin ada kesalahan pengauditan, mungkin ada kesalahan dari pihak auditi. Mereka salah memasukkan
terakhirnya pemeriksaan lembar tilik yang diverifikasi oleh Kepala Unit Auditor. Terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Pada tanggal 4 Desember 2024, Departemen BK5C akan melakukan audit lapangan. Sesi pertama akan diisi dengan rapat unit audit internal dengan seluruh auditor. Dengan menyampaikan rencana audit lapangan, menyampaikan melaksanakan audit dengan menjunjung tinggi kode etik, menyerahkan surat tugas kepada ketua auditor, memerintah ketua auditor berkoordinasi dengan timnya untuk membagi tugas dengan jelas. Baiklah, sesuai dengan apa yang telah disampaikan pada rapat tadi, maka pada hari ini kita akan melakukan audit lapangan. Di sini saya akan memberikan tugas pada masing-masing auditor. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk pembagian tugasnya bagaimana? Oh, untuk pembagian tugasnya sudah saya kirimkan ke masing-masing email untuk para auditor. Pembagian tugasnya juga sesuai dengan apa yang tercantum di surat tugas. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Jika sudah cukup jelas, mari kita laksanakan audit lapangan ini dengan menjunjung tinggi kode etik auditor. Sekian yang harus saya sampaikan. Mohon dijelaskan. Baik Ibu. Selanjutnya untuk kelompok 2 dipersilakan untuk melakukan audit lapangan. Kepada para auditor dipersilakan untuk masuk. Selamat pagi untuk para auditi dan para auditor. Jadi pada saat ini kita akan melakukan audit lapangan pada perusahaan kita yaitu PT 3 Pilar Sejahtera. Yang dimana audit lapangan kali ini bertujuan untuk menyesuaikan audit dokumen yang telah kita lakukan sebelumnya dengan ruang lingkup kesesuaian dan kewajaran kita. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan tim auditor yang berhadir pada hari ini, yaitu saya sendiri selaku ketua tim, Ibu Maria sebagai sekretaris tim, lalu ada Ibu Cynthia dan Ibu Katarina sebagai anggota tim. Dan kepada tim audit saya persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya Tia sebagai kedua audit, sebagai corporate controller. Saya Pira sebagai corporate HRD. Saya Lindina sebagai finance coordinator. Baik, mungkin sekian untuk pembukaan audit lapangan ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin maaf bertanya Bu. Kira-kira sesuatu yang dibutuhkan untuk proses audit ini kira-kira berapa lama ya? Baik, pada audit lapangan kita pada hari ini kita memiliki waktu sekitar 15 menit. Apakah masih ada yang kurang jelas? Cukup. Baik, mari kita mulai audit lapangannya. Mohon kerjasamanya. Baik, Bu. Mungkin bisa diminta untuk dokumennya itu biar bisa kita coba terlebih dahulu. Baik Ibu, di sini kami sudah mengecek ada dokumen yang sudah kita lakukan sebelumnya. Di sini pada bagian penyajian kami melihat indikator yang kami minta itu persediaan dokumen yang mengklasifikasikan instrumen keuangan yaitu pada buku besar dan laporan keuangan. Dan di sini Ibu juga sudah cantumkan dokumen yang sesuai, sudah kami cek juga sesuai. Target kami kan persediaan dokumen, hasilnya juga sudah tersedia. Maka di sini kami ada memiliki beberapa pertanyaan, mungkin bisa dijawab salah satu dari ibunya. Adakah aturan yang mengatur tentang penyajian aset keuangan? Ya benar ada Bu. Yaitu terdapat dalam SOP dan ini
Boleh saya lihat pesertanya? Pada bagian finansial ya, Bu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah pengisian buku besar ini dilakukan pada setiap akhir bulan sebelum pengisian laporan keuangan? Benar sekali, Bu. Jadi semuanya itu kan dirangkum dulu di dalam jurnal. Lalu setelah jurnalnya sudah selesai, kemudian dipindahkan pada buku besar sebelum melakukan pengisian laporan keuangan. Nah, secara kan Bu, pengisian laporan keuangan kan itu di akhir periode. Maaf Bu, di sini juga kami melihat pada bagian pengakuan tersedia indikatornya tersedianya laporan neraca ataupun yang sama dengan laporan posisi keuangan yang mengakui aset keuangan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada prospek kontrak instrumen tersebut, dan ini kami melihatnya sesuai dan dokumennya juga kami sudah mengeceknya sesuai. Sebelumnya kami juga mempunyai ada beberapa pertanyaan, mohon kerjasama untuk menjawab dari salah satu unitnya. Yang pertama, adakah aturan yang mengatur tentang pengakuan aset keuangan pada perusahaan? Ya benar Bu, di dalam perusahaan ini tentunya ada aturan yang mengatur tentang pengakuan aset keuangan sama halnya dengan penyajian terdapat dalam SOP kami juga. Boleh saya minta dokumennya Bu? Oke Bu, baik, lanjut dengan pertanyaan yang kedua. Apakah sebelumnya perusahaan sudah menyediakan template untuk laporan neraca? Ya benar Bu, kami sudah menyediakan template untuk laporan neraca guna untuk mempermudah kami karyawan-karyawan dalam pengisian laporan neraca supaya tidak terjadi kegelapan pada saat pengisian. Adakah bukti pendukungnya atau dokumennya Bu? Boleh saya terima? Ini udah sesuai dengan apa yang ada di dokumennya. Oke, mungkin jadi sesuai di paragraf Ibu, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. bagian pengungkapan PS akan menerima 50 orang.
sama seperti pengakuan dan pengukuran sebelumnya. Penyajian dan pengakuan sebelumnya, pengukuran juga diatur dalam SOP Bu agar setiap aturan yang ada dalam perusahaan kami itu dapat dijalankan dengan baik. Boleh saya minta dokumennya? Mohon sebentar ya Bu. Baik. Baik Bu, lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Baik Bu, silakan. Apakah pegawai yang bertugas adalah pegawai yang sudah berpengalaman di bidang ini? Baik Bu, kebetulan di perusahaan kami ini pegawai yang bertugas dalam bidang ini sudah bekerja hampir 10 tahun lamanya. Jadi sudah bisa kalian pastikan bahwa pegawai kami yang bekerja dalam bidang ini itu sudah paham dan terampil dalam laporan keuangan dan juga bekerja sesuai job desk-nya dan memungkinkan terjadinya kesalahan itu sangat minim. Oke, Bu, baik atas kerjasamanya dalam pertanyaan selanjutnya. Baik Bu, lanjut. Di sini pada bagian pengungkapan, begitu saya cek, benar bahwa adanya ketidaksesuaian antara laporan yang Ibu serahkan. Di sini kan kami indikatornya itu tersedia pengungkapan informasi mengenai cakupan dan sifat instrumen keuangan serta perubahan yang terjadi dalam laporan keuangan pada CLK, termasuk pengungkapan kebijakan dan metode akuntansi yang digunakan. Dan di sini kami minta laporan itu ada laporan keuangan dan CLK. Setelah kami cek, benar bahwa yang Ibu lampirkan itu adalah laporan keuangan dan CLK. Namun, di sini kami menemukan adanya ketidaklengkapan informasi Bu antara dua dokumen tersebut. Di mana pada dokumen laporan keuangan atau laporan posisi keuangan, para Ibu memindahkan dari saldo piutang ke saldo piutang tidak tertagih. Namun pada CLK tidak disertakan informasi yang diperlukan dari pemindahan saldo tersebut. Jadi, di sini kami ada beberapa pertanyaan, yaitu perusahaan apa yang piutangnya dianggap tidak tertagih kira-kira? Untuk perusahaan itu Bu, PT 3 Pilar Industri. Ini PT ini bergerak di bidang perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman Bu. Apakah sebelumnya memang sudah bekerja sama dengan perusahaan itu Bu? Baik Bu, sebelumnya kami sudah bekerja sama dengan PT 3 Pilar Industri itu sudah hampir 5 tahun lamanya. Maksudnya sebelumnya mungkin kami agak sedikit kurang paham ya Bu. Tadi 3 pilar industri ya, sedangkan perusahaan kita kan 3 pilar sejahtera. Apakah itu dua perusahaan yang berbeda? Kemungkinan. Baik Bu, dua perusahaan ini merupakan dua perusahaan yang berbeda karena PT 3 Pilar Industri ini dia hanya berfokus pada industri makanan dan minuman. Sementara kami PT 3 Pilar Sejahtera ini fokus pada banyak makanan seperti ada makanan, ada minuman dan ada berbagai alat-alat kesehatan juga. Lalu, apa alasan piutang perusahaan tersebut dianggap tidak tertagih, Bu? Itu salah satu alasan utamanya adalah kesulitan keuangan dan dapat perusahaan mengalami kebangkrutan atau pelilitan dan perusahaan tidak mampu membayarnya. Kemudian, kenapa piutang tak tertagih tersebut dipindahkan ke saldo piutang tak tertagih tapi tidak diungkapkan pada CLK informasi itu? Maaf sebelumnya Bu, kemungkinan itu adalah kelalaian dari pegawai kami dikarenakan kami mendapatkan informasi mengenai perusahaan tersebut mendekati akhir periode yang dimana pegawai kami pun sedang kurang teliti sehingga lupa atau secara
mengungkapkan mengenai bintang tak terbagi tadi dalam Terima kasih Bu. Oke, ini berarti langsung ke rekomendasi saya. Dari hasil audit lapangan ini ditemukan 3 aspek itu sesuai dan 1 aspek itu tidak sesuai. Itu pada pembentukan kita, yang dimana perusahaan kita tidak menyertakan informasi dari perusahaan tersebut yang melakukan filtrah pada CLK. Nah, jadi untuk yang pertama itu tentunya seperti yang Ibu katakan tadi, pencatatan dilakukan di akhir periode, di mana karyawan juga tidak teliti. Dan di situ mungkin dari dosen juga bisa melakukan cross check ulang sebelum pembuatan laporan itu. Juga kami menyarankan untuk menggunakan basis aktual, di mana setiap transaksi bisa Ibu catat langsung untuk menjadi perbandingan di akhir periode. Jadi ada perbandingannya dan itu mungkin akan meminimalisir adanya kesalahan pencatatan. So far itu udah bagus, untuk laporannya juga sudah lengkap, dan ya seharusnya waktu audit dokumen juga bisa di cross check kembali agar tidak ada kesalahan seperti ini. Mungkin segitu aja untuk rekomendasi dari kami para auditor, setelah pada lembut juga, dan kalau bisa untuk kegiatan audit selanjutnya bisa lebih terlibat lagi. Mungkin bisa saya kembalikan kepada para auditor. Oke, untuk Ibu, untuk hasil dari audit lapangan, apakah setuju dari apa yang kami rekomendasikan? Baik Bu, sebelumnya kami sangat setuju dengan apa yang direkomendasikan oleh Ibu sekalian. Mungkin itu dapat membangun perusahaan kita ke depannya agar menjadi perusahaan yang lebih maju. Oke, baik. Kalau Ibu sudah setuju, bisa ditandatangani untuk hasil audit lapangan ini. Baik, Ibu. Oke, saya kembalikan kepada kepala auditor. Baik, untuk para audisi sudah setuju dengan temuan hasil kami, maka untuk audit lapangan ini kita selesaikan pada hari ini. Terima kasih untuk penerimaannya dan terima kasih untuk jawabannya. Kami akan pamit undur diri. Baik. Terima kasih sudah datang dan memberikan solusi yang terbaik bagi perusahaan kami. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih. Sekian video pelaksanaan audit internal kami. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih.